Rumah saya pemirsa, udah gitu kakak saya nggak datang pagi ini. Ini nah. Boleh saya letak kepala sebentar gitu, nengok rumah yang berantakan ini. Saya kumpulkan dulu tenaga saya, biar masuk dulu semua tenaga saya, lepas itu saya buat kerja lagi. Ya kan? Tayang. Ini pakai ini tayang mama. Mama tayang mama nogo. Pakai inilah. Macam ini tayang. Mak tayang. Hah? Tak boleh. Nyata yang mama aku, anak mama. Kepalanya. Aku mau makan. Makan. Masih. Ganti itu nggak, Ma? Apanya? Udah ganti, Ma? Ininya, Ma. Oh, udah. Gini. Taruh kuah? Enggak. Salam jua-jua. Nah, de Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini ya. Kakak saya nggak datang-datang. Udah pening kepala otak saya nengok rumah. Rupanya tadi saya tanya, dia ke sekolah anaknya. Jadi dia belum tahu kapan, jam berapa pulang. Jadinya entah datang entah nggak tahulah katanya. Jadi daripada kita tunggu yang nggak pasti, rumah nanti bersepah ya kan, itu yang pasti rumah bersepah, kita kemaskan lah yuk. Karena nggak sanggup pegang ini semua, makanya saya upah kakak saya ini kerja. Sama pula, entahlah saya pun malas. Seimbang sekarang ngeri dunia zaman sekarang pemirsa. Saya aja sebenarnya nggak tahu, cuman saya ada perasaan yang ada salah satu yang selalu rapat sama kita ini tuh, dia agak menjauh gitu, tahu nggak? Nggak macam biasa gitu pemirsa. Biasanya kita itu sama dia selalu ketawa-ketawa, sembang-sembang gitu. Nah belakangan ini dia tuh udah menjauh. Saya ada perasaan sih. Rupanya ada ipar saya tahu masalahnya pemirsa. Cuman cerita aja, zaman sekarang ini kadang-kadang memang agak ngeri kita. Rupanya siang saya bilang ini, dia itu minjam uang Biring. Jadi kemarin Biring ada dapat uang tahap apa gitu, dia ada dapat lah gitu. Jadi rupanya Biring ini ada bagi tahu dia yang dia nanti dapat duit ini gitu. Terus dia bilang pinjam nanti dia uang ini 3 juta. Kita juga sebenarnya nggak tahu uang Biring itu sih. Terus kata Biring iya. Nanti kalau udah nggak tahu kenapa tiba-tiba Biring dapat uang itu. Waktu Biring dapat pemirsa, kami aja anak sama cucu-cucunya nggak ada dapat 1 sen pun. Dia suruh diantar Mama Nirma dia pergi dibelikannya semua emasnya itu gitu. Jadi kita nggak dapat 1 sen pun uangnya. Saya juga nggak tahu kapan dapat, cuman pas saya tahu udah dibelikan barang gitu sama mama saya, uangnya itu gitu. Terus hai sayang mama, si Biring apa naku? Mak, datang. Hah? Susu ada ini mama buka. Tuang nanti nak, aku tuang nanti. Oke. Mak, bobo. Oh kakak, panggil sedikit ada ini kakak. Terus dibelikan Biring lah semua.
nggak dikasihnya lah, nggak jadilah dia pinjam. Sebenarnya bukan nggak kita kasih pemirsa, sebenarnya dia juga masih ada still hutang belum dia bayar. Terus ya apa katakan susah juga enggak, karena kita aja kadang mau beli baju baru mikir 10 kali, dia enggak. Apa nakkunya deh Tuhan. Apa itu dia cemberut sama Irma, cemberut sama saya, cemberut sama Biring, padahal saya nggak tahu apa-apa loh, betul sumpah. Saya tanya di Ipar, kenapa ya dia sekarang kayak gini, rupanya ada Ipar saya bilang iya gini. Saya tanya mama, iya sebenarnya gini loh kita hidup ini kan, kita minjam uang orang, kalau orang itu kasih ya syukur gitu. Kalau prinsip saya sih nginjam syukur kalau dia kasih, kalau dia nggak kasih juga kita nggak ada hak untuk marah gitu, karena kita ini nginjam ya kan. Apalagi ngingat ada hutang juga yang belum dibayar gitu loh pemirsa. Hairan kan, bisa pula dia marah karena nggak dikasih nginjam. Padahal uang mama saya itu pun dia kayak pinjam juga itu pemirsa, dia ambil duit terus dia bayar itu bulan-bulannya sekian ribu gitu. Jadi bukan uang dia kayak dia ada entah apa gitulah pokoknya, tapi boleh ambil duit dia kayak simpan pinjam gitulah. Nah, jadi bukan murni uangnya. Kenapa akhirnya ketahuan? Jadi yang saya bilang ini, yang meminjam duit itu dia bagi tahu sama tetangga gitu. Kalau yang nggak bagi pinjam itu anak kami, anak-anaknya. Kayak gitu semua feeling orang loh. Heran saya emangnya kalau kita ada emak yang udah menjanda gitu, emang keuangannya yang ngatur semua anak apa gitu. Saya sendiri, kalau saya minta uang mama saya, kalian tahu nggak? Saya pernah gadai mas mama saya aja daripada saya minjam uang mama saya, lebih bagus saya gadai mas adik ipar saya atau mas adik saya loh, betul. Kayak kemarin kalian tahu, saya gadai lantai emak saya. Saya bilang saya bayar bulan 4. Itu dia tanya terus, udah ambil emasku tadi, udah ambil emasku tadi gitu loh. Kemarin saya jual dia punya emas, ya kan? Saya jual, saya dapat uangnya emas 24 5 gram, saya dapat kemarin 3.800.000. 2 bulan saya pakai terus saya bayar, dia minta emas balik 5 gram. Itu saya mau bayar berapa kemarin tahu? Jadi 5.500.000. Tahu kalian? Dalam masa 2 bulan saya kena keluar duit sekitar 1.700.000. Berapa? 38 45 1.700.000. Itu nggak mau mama saya bayar uang, dia mau bayar emas juga gitu loh. Kami aja nginjam sama dia kayak gitu, kayak mana pula bisa aja ya kan, namanya mama, kita pinjam gak usah kita bayar, namanya mama, tapi kita nggak ada istilahnya gitu pemirsa. Apalagi ngontrol uang Biring nanti berapa uang Biring, berapa ini ya kita semua nggak tahu loh, betul. Tapi orang ingatnya kami yang ngontrol uang mama saya. Saya pikir tiap bulan saya belikan sirih mama saya bagi duit belanjanya, udah berapa duitnya, berapa apanya semua saya nggak urus. Gara-gara itu sama kita dia masa muka kan lucu. Lagian pun nginjam kalau orang kasih syukur, kalau orang kasih yang nggak ngapain kita ke sana sini. Makanya dibilang adik saya udah sakit itu katanya, orang nggak ngasih minjam dia yang pula yang marahan. Kecuali tadi uangnya sama kita, dia minta bayar kita nggak bayar sesuai tempo janji kita, boleh dia marah. Ini dia minjam uang kita nggak kita kasih, boleh dia tunjuk marah. Mama saya susah hati katanya, kayak mana lah nanti nih. Saya bilang nggak pun bertegur mama sama dia yang ruginya mak. Udahlah saya bilang, dia kayak udah pepatah yang nggak ada uang.
Nggak usah Lasmi. Baju game. Istirahat tidur ini tahu kalian. Semalam pun saya nggak tidur. Teka saya udah sakit lagi minum es kolak tadi saya udah sakit lagi. Stres saya nengok rumah saya ini. Kalau nggak datang nanti kakak saya 1 harian kayak gini rumah ya kan. Belum datang katanya tadi pukul 12 belum datang ini. Nampak keluar sampahnya ada. Panas sekarang pun luar biasa kalinya. Oke lah nih daripada tadi ya kan Wah. Enggak. Dedek udah kemas ya. Tinggal sapu lagi lah. Sapunya saja nggak bersih tadi saya bikin.